Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Seorang wanita pengendara motor tewas akibat terlindas truk di Jalan Insinyur Sutami, Lampung Timur. Sebuah tempat pembuatan dokumen palsu di Panjang Bandar Lampung digerebek polisi. Tersangka membuat STNK hingga ijazah palsu. Asap dampak kebakaran lahan masuk ke jalan tol Trans Lampung Tengah. Pengendara kurangi kecepatan untuk menghindari petaka. Ya Allah, innalillahi wa inna. Kecelakaan motor tertabrak truk ini terjadi di Jalan Insinyur Sutami, Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, Jumat siang. Seorang wanita pengendara motor yang baru masuk ke jalan raya usai keluar dari SPBU tewas di lokasi setelah motornya tertabrak truk. Korban bernama Murniwati, 40 tahun, warga Desa Gunung Sugi Besar, Sekampung Udik. Warga dan sopir truk membantu mengevakuasi jenazah korban ke puskesmas dengan diangkut pikap. Dengar suara gerebrak, terus saya lari dari dalam rumah. Terus saya lihat di depan situ sudah ada mobil Poso dan ada motor Beat ngegeletak. Saya langsung lari ke situ, saya panggil, ada anak buah saya panggil untuk dia ngeliat kejadian kecelakaan itu. Ternyata itu ponakannya dari anak buah saya. Jadi saya langsung ngejerit, saya suruh mereka bawa mobil saya untuk mengantarkan korban ke rumah sakit. Menurut polisi, kecelakaan terjadi di Jalan Menikung saat truk sedang melaju dari arah Bandar Lampung menuju Jabung. Saat bersamaan, datang motor korban yang baru keluar dari SPBU dan tertabrak truk yang sedang berbelok. Kebetulan hendak ke arah Jabung juga, ke arah yang sama. Kemudian pada saat bersamaan sepeda motor tersebut bertabrakan dengan dan puso. Nah, ini untuk penyebab juga ini masih kita dalami, ya, masih kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, masih kita dalami di sekitaran TKP juga. Yang jelas dari akibat kecelakaan tersebut ada 1 orang meninggal dunia. Setelah divisum di rumah sakit, jenazah kemudian diantarkan ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara itu, pengemudi truk berikut kendaraannya ditahan di Polres Lampung Timur. Asef Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Istri mana? Berapa yang ini? Sebuah rental komputer yang dijadikan tempat pembuat dokumen palsu di Panjang Utara, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, digerebek polisi Jumat malam. Pemilik rental komputer bernama Doni Atmaja ditangkap. Dari penggeledahan di dalam ruko ini, petugas menemukan peralatan cetak dokumen palsu seperti komputer, mesin cetak atau printer, hingga mesin pres berkas. Doni menjalani bisnis pembuatan dokumen palsu sudah selama 3 tahun. Dalam aksinya, Doni melayani pembuatan seluruh jenis dokumen negara palsu seperti STNK, SIM, KTP, ijazah, surat akta cerai hingga buku nikah. Tarif dokumen bervariasi, mulai Rp20.000 hingga Rp300.000 per lembar, tergantung tingkat kerumitan dan ukuran dokumen yang dibuat. Tak hanya warga Bandar Lampung membeli dokumen palsu hingga luar daerah. Yang paling banyak dipesan pelanggannya adalah SIM palsu. Sini 3 tahun. 3 tahun. Rata-rata yang datang warga Kota Bandar Lampung atau dari luar daerah? Dari di Bandar Lampung. Ada dari luar daerah? Ada juga. Buat apa mereka rata-rata dokumennya?
Lamar kerja, Pak. Lamar kerja. Iya. Apa aja yang mereka buat? Yang kamu Kelarin. palsukan? Hah? Kelarin. Lari itu apa? Pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Iya. Sudah itu buat SIM. Kalau buat SIM mah kalau ada supir-supir aja kalau dia mau ngelamar kerja. Terus akta cerai, ijazah, sempat kamu ada yang kamu palsukan juga. Iya. Beberapa surat-surat penting baik ijazah palsu, SKCK palsu, KTP, STNK dan beberapa alat cetak dan komputer yang digunakan oleh inisial D ini untuk membuat surat-surat penting negara, dokumen negara dipalsukan oleh si D ini. Yang kemudian kita lakukan penangkapan, penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Bandar Lampung. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi karena diduga bisnis tersebut melibatkan beberapa orang sebagai agen atau bagian pencari pesanan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang pemuda berinisial RW Minggu siang ditangkap dan digelandang ke Mapolres Lampung Utara karena membawa kabur anak gadis 16 tahun berinisial IS. Korban dibawa kabur oleh tersangka sudah selama 3 bulan. Keberadaan tersangka awalnya ditemukan oleh keluarga korban yang mencarinya. Tersangka rupanya tinggal di rumahnya di Abung Semuli, Lampung Utara. Tersangka yang ditangkap oleh keluarga korban kemudian diserahkan ke polisi. Dalam penyidikan, polisi mengungkap selama dibawa kabur, korban juga dicabuli oleh tersangka. Menurut tersangka, ia membawa kabur korban karena didasari rasa saling suka atau berpacaran. Umur kamu berapa? 23, Pak. Pelaku melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban dengan cara pelaku menjemput korban di rumah orang tuanya, selanjutnya dibawa ke rumah pelaku dan di rumah pelaku dilakukan persetubuhan dan pencabulan. Selama berapa hari, Bang? Untuk selama berapa hari itu ada 3 bulan yang akhirnya ditemukan oleh pihak keluarga. Polisi menyita pakaian korban dan hasil visum dari rumah sakit. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Dampak cuaca ekstrim menghantui warga desa Tanjung Sakti, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Bagaimana tidak, desa ini berhadapan langsung dengan laut lepas Samudra Hindia. Warga khawatir ombak besar dari Laut Pasang akan merusak rumah mereka. Salah satunya adalah Arzani. Dinding rumahnya pernah jebol diterjang ombak laut yang membawa kayu bakar. Saat itu ia dan anggota keluarganya berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri. Ombak besar saat Laut Pasang rutin merusak permukiman. Sudah belasan rumah yang rusak akibat diterjang ombak laut. Dampak lainnya yakni abrasi pantai yang mengerus daratan. Nah, karena dengan adanya pasang laut ini kan kalau waktunya gede, memang gede betul. Nah, bahkan ini bendung Timbok kita ini pernah jebol. Karena air laut tuh bawa kayu. Kapan, Pak, jebolnya? Ini udah 3 tahun yang lewat. Jebol? Ya, jebol. Ini ada baru dibikin. Lain rumah Bapak ada nggak rumah warga lain? Ada yang di ujung sana. Ada kemudian juga, ya? Samping ini. Pihak desa meminta bantuan pemerintah membangun tanggul penahan atau talut pemecah ombak supaya ombak tak sampai permukiman dan mencegah abrasi. Ya, upaya dilakukan kan kami pernah juga membuat talut, tapi kalau dari dana desa mungkin tidak bisa mencukupi dan tidak kuat untuk menahan membangun bis talut itu karena dananya tidak mencukupi. Kalau dari ADD, kalau dari dana desa itu mungkin sampai habis jabatan 3 periode juga nggak kebangun. Upaya penanganan bencana sudah dilakukan oleh pamong desa menggunakan dana desa. Pihak desa telah membangun tanggul penahan ombak sepanjang 250 meter, namun tanggul itu masih kurang panjang dan pembangunannya tidak dilanjutkan karena keterbatasan anggaran. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.